Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR, hari ini pencalonan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI disahkan pada rapat paripurna DPR yang dihadiri 366 anggota. Jenderal Andika Perkasa nantinya akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI yang memasuki masa purna tugas pada 8 November 2021 ini. Atas hasil uji kelayakan, fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA-MSc sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Sidang paripurna DPR dengan agenda tunggal pengesahan calon Panglima TNI ini sempat diwarnai interupsi saat Ketua DPR Puan Maharani menutup sidang. Salah satu anggota DPR itu pun sempat menyampaikan sindiran spontan kepada Puan. Dengan seizin saya minta sidang waktu Dewan, pimpinan interupsi. kami perkenankan kami menutup rapat paripurna. Pimpinan, saya minta dengan waktu. Ucapan, Pimpinan, mohon maaf, saya minta Birobbil waktu. Alamin. Wassalamualaikum Pimpinan, saya warahmatullahi A432, wabarakatuh. pimpinan. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Meski telah meminta kesempatan kepada pimpinan rapat, Ketua DPR tetap menutup rapat paripurna dengan mengetok palu. Belakangan diketahui interupsi ini diajukan anggota DPR dari fraksi PKS, Fahmi Alaidrus. Tetapi hal itu sudah selesai tadi dengan teman-teman PDIP, saya juga sudah meminta maaf, ya. Tetapi tentu saja ini menjadi pelajaran besar, terutama buat pimpinan DPR untuk menghargai dan menjamin hak konstitusi saya sebagai anggota Dewan. Terima kasih. Sementara itu setelah menghadiri rapat paripurna di DPR, Jenderal Andika Perkasa menyampaikan terima kasih pada DPR atas pengesahan sebagai calon Panglima TNI. Soal pelantikannya, Andika enggan mendahului keputusan Presiden. Berikutnya saya masih menunggu untuk resminya dari Presiden. Gitu Pak ya? Iya, saya belum dikasih tahu Mbak. Belum dikasih tahu sampai sekarang. Nama yang milih nanti Presiden, Mbak. Iya, saya janji nanti Mbak, setelah resmi. Sekarang kan belum. Jangan sampai saya mendahului Mbak ya. 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 Ya, itu nanti Mbak, setelah saya resmi. Sekarang kan belum ini. Jangan sampai saya nanti GR gitu Mbak. Setelah disahkan DPR, pelantikan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru tinggal menunggu waktu. Namun hingga kini, keputusan Presiden terkait pelantikan Panglima TNI baru belum diterbitkan Istana Kepresidenan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, apa saja yang jadi catatan DPR terkait pencalonan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang hari ini disahkan di rapat paripurna DPR? Kami akan berbincang dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Abdul Haris Al-Masyari, serta anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Iya. Saya ke Pak Haris dulu deh. Pak Haris, tadi ada insiden interupsi yang gagal sampai ada celetukan gimana mau jadi capres. Ini gimana sih ceritanya? Saya tadi tidak menghadiri paripurna kebetulan. Oke. Ya. Tapi monitor dari TV Parlemen mungkin udah sempat lihat kan? Ya. Jadi dia itu Komisi 10 mau interupsi masalah Permendikbud. Oke. Gitu. Jadi yang saya dengar begitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Panglima TNI. Nah ini, ya. Itu aja yang saya dengar itu. Oh, tapi yang saya dengar juga sudah clear, sudah meminta maaf, meskipun juga ada hak yang tidak digubris karena hak anggota DPR untuk interupsi harus dihormati. Begitu pernyataan kurang lebih. Iya, seperti itu tadi pernyataannya. Oke. Dan semua sudah clear bahwa ini nggak ada kaitan ke Panglima TNI. Jadi nggak ada catatan sama sekali ini ya? Nggak ada. Itu Komisi 10 beliau itu. Oke. Jadi kalau saya tanyakan rasanya kalau melihat dari prosesnya di DPR sampai kemarin hujan-hujan datang ke rumahnya calon Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, ini nggak ada catatan sama sekali, semuanya mulus lancar. Betul, Pak Haris?
dalam kesimpulan rapat memang tidak ada catatan menyetujui begitu. Nah, hanya dalam diskusi kan ada catatan kita mohon kepada Panglima nanti kalau sudah dilantik kesejahteraan prajurit harus ditingkatkan. Jangan sampai prajurit yang mestinya fokus bagaimana menjaga kedaulatan kita di luar jam kerja harus ngocek dan sebagainya. Itu Pak Effendi kemarin banyak bicara tentang bagaimana kepedulian kami Komisi 1 atas kesejahteraan prajurit. Jadi PR terbesar Jenderal Andika nanti adalah bagaimana Kesejahteraan prajurit. Oke. Sebelum kita bicara soal kesejahteraan prajurit, saya ingin ke Bang Fendi dulu. Bang Fendi, tadi soal insiden aman ya karena Ketua DPR Puan Maharani dari fraksi PDI Perjuangan yang kemudian dikritik. Alhamdulillah aman. Oke. Yang nggak aman tadi soal catatan kesejahteraan prajurit, begitu? Ya, jadi pertama kami di dalam dinamika bersidang, dinamika berdialog itu ya biasa, sesuatu yang sepertinya ada sesuatu, tapi karena kita sama koleha di dalam lembaga yang sama, ya kita bisa memahami lah bahwa koleha kami dari PKS ingin menyampaikan pendapatnya di bidang atau di topik yang lain, walaupun kita tahu bahwa sidang paripurna hari ini kan tunggal acaranya, itu dalam rangka pengesahan dari laporan fit and proper Komisi 1. Jadi ya kita bisa memahami lah, kita juga sering sebagai anggota Dewan berlaku seperti itu. Jadi ya kita bisa mengerti, memahami, dan tidak ada masalah. Ya, saya kira. Dan memang tidak lazim ketika ada agenda tunggal dimasukkan agenda lain tuh nggak lazim ya? Ya, lazim-lazim aja namanya. Dewan itu kan Lazim, okay. Berbicara aja, parley itu kan, Mas Haris ini parley itu yang dipakai, diberi amanat oleh pemilihnya itu kan ya corongnya itu. Sama seperti saya juga ya. Jadi kami ini ya biasanya sih sudah pada posisi yang saling memahami ya. Nggak ada hard feeling di situ lah. Cuma ketika disebutkan gimana mau jadi capres, pimpinan fraksi Utut Adianto dari fraksi dari PDI Perjuangan langsung turun. Ini pemandangan yang nggak biasa juga nih, Bung Effendi. Ya, biasa kan Pak Ketua kami juga orang yang ya mungkin hanya aksinya aja untuk kok gitu loh, gitu. Kenapa sih harus ada celutukan? Mungkin ya seperti itu. Jadi ya kita juga lebih dari itu, saya pribadi juga ya mungkin Mas Haris punya catatan juga tentang saya ya. Saya tidak ingin membuat koreksi-koreksi bersama kolega lah. Ya. Sesama kolega dilarang saling mendahului. Jadi Mas Aiman, memang dalam paripurna itu sering ada instruksi bukan untuk menambah agenda, bukan. Hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi di konstituennya, di daerah pemilihannya, itu sering begitu. Walaupun di luar agenda tunggal misalnya itu boleh-boleh aja. Ya sering terjadi begitu. Memang tidak untuk menambah agenda. Tapi saya ingin secara pribadi PKS ini kan sebelumnya juga pernah, bukan PKS sih sebelumnya, saya lupa fraksi apa yang ketika mic dimatikan, Fadlizon waktu itu ya, sebelum ini ya, betul ya? Kalau tidak salah. Ada kalau Mas Aiman, ini Mas Haris ini kan pernah menjadi ketua 5 tahun di Komisi 1. Ini kan ya itu gayanya tuh, coba. Gaya Wong Solo yang kalem. Jadi ya ada 50 orang ingin bertanya, ya bagaimana mengatur ritme ya dinamika dialog itu kan harus ya lapang-lapang dada lah, pinter-pinter gitu. Oke, saya tanya ke Bung Haris. Bung Haris, kalau seandainya ini kan 2 kali kejadian, yang pertama Ketua DPR mematikan mic ya, yang sekarang kemudian tidak menggubris. PKS sakit hati nggak? Kita kan tidak pernah dalam menyampaikan terus kemudian terus sakit hati dan kemudian bagaimana ya sudah begitu saja. Karena bukan cuma PKS, PDIP juga pernah usul tapi tidak didengarkan, mungkin banyak juga, itu biasa sekali itu. Jadi ini hal biasa saja.
Dan saya kira sudah selesai dengan tadi meminta maaf karena pernyataannya, dan saya kira anggap selesai itu. Iya, dulu waktu pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ya oleh fraksi Partai Demokrat Beni Harman waktu itu. Saya malah Mas Aiman, Ya. saya berpikir gini, berarti mungkin di Solo kemarin atau di Jogja kemarin masuk juga dalam topik pembahasan Rakornas PKS tentang pencapresan Mbak Puan, mungkin saya pikir gitu tadi. Maksudnya apa nih di PKS maksudnya? Iya, mungkin juga kan. Kok bisa PKS berpikir yang- situ, yang Bung Fendi? mendukung Mbak Puan juga jadi capres, bisa jadi. Kan? Kenapa PKS mendukung Mbak Puan jadi capres? Kenapa Anda bisa menyeletuk soal itu? Nah makanya kenapa dia bagaimana mau jadi capres? Jadi artinya baru aja kami memberi dukungan kok begini. Kira-kira ini bisa aja kan kita ambil positifnya kan? Oh, padahal PDIP sendiri belum ada capres ya begitu ya? Anda mengatakan gitu ya? Insya Allah. Oke. Ini capres dari mana, Bung Haris? Ini pertanyaan bagus juga. Kok bisa tiba-tiba nyeletuk gimana mau jadi capres? Jangan-jangan Ya, PKS itu- sudah tahu duluan nih, PDIP mau nyalonin capres Puan Maharani. Tanyakan nama yang nyeletuk dong, jangan saya. Kan kolega Anda, sama-sama satu partai, Bung Haris. Nggak pernah dibahas ya? Oke. Belum. Kita masih dinamis lah, masih dinamis. Masih dinamis. Oke, baik. Jangan-jangan kita nggak tahu Mbak Puan dengan PKS misalnya berpasangan 2024 kan nggak tahu juga. Nah itu dia Mas Aiman. Itu dia. PDIP udah dorong nih. Luar biasa kalau begitu. Karena kalau nggak salah Solo itu juga bagian dari dapilnya Mbak Puan kalau nggak salah. Iya, saya satu dapil dengan Mbak Puan. Oke. Nah, kan? Jangan-jangan udah dapat informasi A1 nih yang kita belum dapat juga, Bung Haris. Dari Nah, PKS loh. belum. Iya. Belum. Justru kita terharu dengarnya ternyata sudah ada pembicaraan di dalamnya kan? Enggak. Ini mana PKS sendiri yang malu-malu untuk jawab ini. Iya, karena kan kita semua surprise juga loh. Bagaimana mau japres kalau begini loh. Berarti kemarin 2 hari di Jogja atau di Solo itu sudah masuk dong nama Mbak Puan gitu loh. Kebetulan saya di Jogja dan Solo itu juga nggak datang karena saya harus di Komisi 1 Mas Effendi. Oke, ini biarlah menjadi teka-teki kenapa kemudian celetukannya gimana mau jadi capres, apakah PKS ini lebih tahu ketimbang PDIP, jangan-jangan dapat bocoran informasi dari pihak-pihak tertentu, bukan DPP misalnya. Kita nggak tahu nih. Betul, Mas Aiman, betul. Saya kira juga gitu. Oke, kita kembali makanya Mas Utut juga agak gemes. Nih, kok dibocorin sih? Kira-kira mungkin gitu loh. Iya. Jadi selain dibocorin ya, berarti benar dong PDIP nyalonin Puan Maharani ini. Dibocorin gitu loh. Oke. Ini Bung Effendi bisa aja deh. Saya coba kembali ke topik utama tadi, selain insiden tadi yang sudah kita bahas secara ringan barusannya, meskipun masih menjadi teka-teki, biarlah menjadi teka-teki, nggak tahu kapan akan terbuka. Mungkin tahun depan 2022, mungkin awal tahun 2023, nggak ada yang tahu. Tapi proses pemilu memang lebih cepat. Termasuk juga pemilihan Panglima TNI yang tidak ada catatan, apakah juga terkait dengan aspek politik? Saya ingin tanya ke Bung Effendi dulu. Ya begini, dari sejak proses di internal TNI sendiri dan di ranah pemerintah, kan kami pada posisi yang pasif ya bahwa kami sering memberi pandangan, pendapat di publik, yaitu atas sebuah dinamika yang berkembang di masyarakat itu boleh-boleh saja. Tetapi sosok yang diajukan secara resmi melalui surpres oleh Presiden untuk menjadi calon Panglima itu kan pastilah sudah berdasar kajian, alasan, justifikasi, yuridisnya, kemudian dari sisi politisnya mungkin juga karena jabatan Panglima juga ya karena digerakkan oleh politik negara ya memang harus juga ada nuansa politiknya, bukan politik praktis ya. Nah itu yang kita pahami sehingga ketika kami menerima surat di tanggal 3 yang bertanggal 29 Oktober itu ya kami
tinggal melaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang, kewenangan yang kami lakukan, melakukan fit and proper. Jadi kalau dianggap kami berpolitik sejak awal, saya kira secara langsung tidak. Tetapi sebagaimana semua politisi pastilah, karena mereka menjadi alat instrumen dalam aspirasi dan menyerap dan menyampaikan aspirasi, ya kita semua saling melemparkan pandangannya di kurun 6 bulan ini. Gitu. Iya, meskipun banyak dari pandangan itu yang isinya positif ketimbang catatan kritis, itu kan yang kemudian tampak ya, Bu Hendy, itu sebuah kalau fakta. di fit and proper sendiri, 9 fraksi itu semua menyampaikan poin-poin yang objektif. Objektif artinya apa yang berkembang di luar itu semua, termasuk potensi pelanggaran HAM, bagaimana menegakkan disiplin militer, disiplin prajurit, itu semua 8 poin itu terjawab ya. Ya, bahwa ada yang masih belum puas misalnya, ya beliau juga terbuka untuk dimintai pendapat keterangan lebih lanjut. Jadi saya kira kami pun di Komisi 1, saya kira Mas Haris juga akan bersetuju kalau kami memfasilitasi bila mana. Saya ke Bung Haris, nanti saya akan lanjut lagi dengan Bang Fendi, karena Bung Haris hanya bisa di segmen ini. Saya akan tanya Bung Haris, bahkan PKS pun menjadi pembela utama, yang tentu juga menjadi sebuah perhatian juga ketika Hidayat Nur Wahid misalnya mencoba membalas pesan dari informasi yang beredar di media sosial terkait dengan asal-usul dari Jenderal TNI Andika Perkasa. Iya, karena kita harus objektif, kemudian meluruskan sesuatu yang informasi yang bias. Saya kira. Tapi ini jarang loh, ini oleh partai oposisi ya, yang kemudian disampaikan. Itulah kami PKS, kalau ada sesuatu yang benar kita sampaikan benar, ya, termasuk untuk meluruskan berita-berita yang mungkin berseliweran tentang sosok Andika Perkasa. Ya. Oke, jadi ini semua diterima dengan suara bulat, dengan catatan-catatan yang kemudian disampaikan pada saat fit and proper test. Pertanyaan kita terima bulat dengan catatan untuk perbaikan TNI tadi. Kecederaan satu-satunya catatan yang jadi PR betul kemarin Pak Effendi sangat menggarisbawahi. Akhirnya pertanyaannya begini, Bung Haris, perlukah kemudian fit and proper test? Karena pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden. Fit and proper test, kita kan ingin mendengarkan visi, misi, dan juga langkah prioritas utama. Itu yang akan kita pakai sebagai bahan untuk mengevaluasi dia atau nagih janji, kira-kira begitu. Yang dia janjikan selama 1 tahun, 1 bulan, kira-kira akan saya lakukan begini. Nanti 1 tahun, 1 bulan kita akan minta. Pak Andika, dulu Anda berjanji kita kayak fit proper test itu Anda menjanjikan ini. Sampai di mana? Kenapa belum ada? Atau kita puji, bagus sekali Jenderal karena ternyata semua yang dijanjikan dilaksanakan. Itu kan dari bahan fit and proper. Apa bedanya dengan menteri misalnya, yang kemudian sama-sama hak prerogatif Presiden? Kenapa? Apa bedanya dengan menteri? Ya kalau secara mekanisme undang-undangnya kan Panglima harus melalui DPR. Oke, itu undang-undangnya, meskipun juga ada pertanyaan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terima kasih Pak Abdul Haris dari fraksi PKS. Nanti kita lanjutkan lagi bersama Bung Effendi Simbolon di segmen berikutnya, Saudara. Saudara, sejumlah permasalahan mulai dari penyelesaian masalah di Papua, kedaulatan NKRI di perairan Natuna, pertahanan siber dan di bawah laut, serta kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan kesejahteraan anggota TNI menanti Jenderal TNI Andika Perkasa. Begitu dilantik jadi Panglima TNI baru nantinya. Dari sejumlah masalah tadi, mana saja yang harus diprioritaskan Jenderal Andika Perkasa? Kami akan perbincangkan hal ini dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Lalu ada pengamat militer dan intelijen, Ridwan Habib. Dan kembali bergabung anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mas Aiman. Saya ke Bung Usman dulu. Yang pertama, Bung Usman, apa catatan kritis Anda dari pemilihan Panglima TNI kali ini? Ya, proses pemilihan TNI kali ini terkesan terburu-buru, kurang sepenuhnya bersifat partisipatif dan kurang memperhatikan pertimbangan filosofis tentang hakikat dan dasar pertahanan negara berbasis negara kepulauan, dan artinya memperhatikan atau mempertimbangkan aspek kedirian
Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Pertahanan Negara juga, perlu adanya penghormatan terhadap norma rotasi di dalam undang-undang. Memang klausul di dalam undang-undang tersebut adalah klausul dapat, tetapi sebenarnya ketika itu dirumuskan, itulah titik kompromi ketika masih ada tarik ulur politik di awal-awal reformasi. Tetapi sekarang ini semestinya, kalau kita sudah mencapai demokratisasi atau demokrasi yang lebih matang, proses itu sepenuhnya dihormati, yaitu dengan melakukan rotasi sehingga terhindar dari proses politisasi. Yang ketiga adalah alasan sosiologis di tingkat masyarakat terkait dengan kesan-kesan adanya perlakuan istimewa di mata hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah ini saya kira kalau kita proyeksikan dalam tantangan ke depan, perlu dipastikan bahwa ada penghormatan hukum, ada perlakuan yang setara antara warga biasa dan anggota. Maksudnya gimana Bung Usman? Apakah kemudian pengadilan militernya harus dihapuskan atau seperti apa? Pengadilan militer ini tidak perlu dihapuskan, tetapi diperbaiki, direvisi, disahkan dari jurisdiksi peradilan umum. Jurisdiksi peradilan umum khusus untuk mengadili siapa saja warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus polisi atau militer, ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum diajukan ke pengadilan umum. Tetapi kalau ia melakukan misalnya pelanggaran hukum militer di lingkungan militer, merugikan kepentingan militer, di sanksi militer, maka itu bisa menggunakan hukum-hukum militer, baik itu hukum pidana militer maupun juga hukum acara pidana. Ini menarik, bagaimana pemilahannya? Nggak ada yang tahu apakah operasi itu dilakukan atas nama militer, atau atas nama pribadi, atau atas nama katakanlah kesatuan misalnya, yang terkait juga dengan militer artinya. Tentu saja, karena di dalam proses pelaksanaan tugas operasi itu juga ada panduan. Saya kira TNI pernah memproduksi panduan hak asasi manusia di dalam setiap pelaksanaan operasi. Dan perbuatan-perbuatan individu yang bersifat pidana tentu tidak boleh dikait-kaitkan dengan institusi. Itu yang persis saya maksud dengan perlakuan yang setara di hadapan hukum, baik anggota TNI maupun juga anggota masyarakat biasa. Namun yang kedua, seandainya terdapat pelanggaran hak asasi manusia di dalam proses pelaksanaan operasi, maka itu juga perlu dipertimbangkan ke arah jurisdiksi peradilan umum, bukan peradilan militer. Kalau pelanggaran hukum pidana militer, misalnya indisipliner, atau tindakan insubordinasi, atau tindakan pembocoran rahasia operasi militer, maka itu diadili di dalam lingkungan peradilan militer. Sebelum saya ke Bung Ridwan, saya ingin tanya, apa sih kekhawatiran Anda ketika ini tidak dilaksanakan? Semua kasus-kasus anggota TNI semuanya masuk ke pengadilan militer walaupun terkait dengan kasus umum? Hampir seluruh kasus yang masuk di dalam lingkungan peradilan militer, khusus untuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, tidak pernah benar-benar berakhir dengan penghukuman yang efektif. Nah, tidak adanya penghukuman yang efektif inilah yang mengakibatkan berulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan anggota TNI. Tidak adanya penghukuman terhadap individu-individu yang bertanggung jawab secara pidana dalam pelanggaran hak asasi manusia tersebut mengakibatkan kesan dan tuduhan negatif itu diarahkan kepada institusi TNI. Ini adalah satu kekeliruan. Gitu. Jadi saya kira dengan pemisahan jurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum itu justru akan menempatkan TNI sebagai institusi yang profesional, institusi yang memiliki anggota-anggota atau prajurit-prajurit yang patuh hukum, yang menghormati hukum, yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan hukum kita. Saya mau contohkan misalnya, koreksi kalau saya salah Bung Usman, kalau di pengadilan militer di tingkat pertama misalnya dihukum bersalah, tapi ketika banding atau kasasi maka dibebaskan. Begitu maksud Anda? Bisa di tingkat banding, bisa di tingkat kasasi. Dan biasanya meskipun diberhentikan dari kedinasan militer, pada proses peradilan berikutnya justru dikembalikan ke kedinasan. Dan ini telah terjadi berkali-kali ketika kami mengetahui bahwa jumlah anggota TNI yang pernah diadili divonis bersalah, diberhentikan dari kedinasan, ternyata kemudian tetap memiliki kenaikan pangkat dan memiliki misalnya promosi jenjang komando yang lebih tinggi. Dan itu catatan Anda banyak ya, tidak 1-2 ya? Saya kira itu baru satu catatan saja terkait dengan pentingnya prinsip supremasi hukum, prinsip penghormatan hukum di dalam tugas-tugas kedinasan. Saya ke Bung Ridwan, menarik apa yang disampaikan oleh Bung Usman bahwa tidak semua militer, anggota TNI aktif itu masuk ke peradilan militer ketika kemudian ada dugaan pelanggaran di sana, tapi bisa juga ke peradilan umum. Mungkinkah Bung Ridwan? Bung Ridwan, kelihatannya masih di mute, audionya masih belum keluar.
Iya. Oke, kita akan coba perbaiki. Saya ke Bung Effendi. Bung Effendi, logiskah itu apa yang disampaikan oleh Bung Usman? Karena ada banyak penanganan hukum, peradilan hukum yang dianggap justru tidak berpihak pada keadilan. Ya, Di pengadilan militer maksudnya tadi. Silakan. Begini, itu juga relatif ya. Relatif. Jadi tidak semua apa yang dipikirkan seolah-olah kalau pelanggaran oleh prajurit di kalangan internal TNI kemudian diadili secara peradilan militer dengan menggunakan pidana militer, maka itu akan ada terjadi katakanlah kompromi begitu. Justru yang saya lihat sebaliknya. Jadi mereka sudah mendapat pemecatan, dapat lagi hukuman, dapat lagi bahkan ganti rugi. Jadi bahkan jauh lebih berat daripada pidana umum yang Meskipun tadi disampaikan oleh Bung Usman dicontohkan itu ketika di pengadilan tingkat pertama, tapi di banding dan kasasi bisa jadi mereka bebas dan kembali ke dinas kembali. Ya, saya kira itu contoh mungkin yang disampaikan Bung Usman itu untuk dugaan pelanggaran HAM mungkin karena atas operasi militer. Jadi tolong dibedakan. Kalau pidana-pidana yang menyangkut kesalahan dalam kehidupan prajurit dan juga ketidakdisiplinan itu mereka sangat bahkan belum lama beberapa tahun yang lalu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang bintang 1 di kalangan TNI itu mendapat hukumannya seumur hidup itu. Kita aja belum ada yang seumur hidup kita. Bahkan di tingkat saya nggak ngikutin sampai banding dan kasasi itu. Iya, seumur hidup itu silakan dicek, itu Kapusku kalau tidak salah di tingkat Kemhan itu, bintang 1 itu. Jadi tidak main-main mereka. Jadi tetapi kalau yang tingkat atau pada tatanan operasi militer yang atas perintah militer demi kepentingan negara, ya itu mungkin yang dimaksud Bung Usman adanya kembalinya mereka-mereka yang kembali aktif dan seterusnya. Ya, saya juga pada posisi sebenarnya tidak setuju seperti itu. Sama seperti Bung Usman. Mari kita perbaiki itu. Dan itulah yang disampaikan oleh Pak Jenderal Andika. Dia akan poin pertama dalam fokus visi dia, itu fokus yang 8 fokus dia adalah mengembalikan kepatuhan TNI kepada perundang-undangan, peraturan dan seluruh detail dari implementasinya. Jadi itu satu tekad seorang Jenderal Andika untuk mengembalikan. Saya kembalikan ke Bung Usman. Silakan Bung Usman. Ya, tentu saja tekad itu kita apresiasi, kita hormati, dan tentu itu tidak bisa dibebankan semata pada Panglima TNI. Karena misalnya reformasi peradilan militer untuk pemisahan jurisdiksi peradilan umum dan jurisdiksi peradilan militer itu memerlukan perubahan undang-undang. Dan itu ada di dalam tanggung jawab pemerintah bersama DPR. DPR dapat mengajukan usulan RUU inisiatif seperti yang pernah diusulkan pada tahun-tahun 2004 sampai 2009 berupa perubahan undang-undang peradilan militer sehingga kita bisa memiliki kejelasan jurisdiksi antara peradilan umum dengan peradilan militer yang telah dimandatkan di dalam undang-undang TNI. Oke, saya ke Bung Ridwan. Benarkah kemudian harus ada pemisahan soal peradilan ini karena dianggap tidak mencapai keadilan yang diharapkan, serta tadi kalau bahasa Bung Usman, supremasi hukum yang kemudian terganggu? Beliau kan dalam paparan kemarin sudah menegaskan bahwa TNI akan semakin patuh prosedur hukum ya, termasuk berbagai peraturan yang barangkali selama ini dalam tanda petik agak bias menarik-narik TNI ke pekerjaan operasi militer selain perang yang kadang-kadang dikritik oleh teman-teman LSM. Misalnya apa itu? Misalnya TNI membantu lumbung padi misalnya, itu kan beberapa teman-teman LSM, teman-temannya Bang Usman kan, loh kok TNI ikut tanam padi gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan di situ. Tetapi kembali ke pernyataan Bang Usman tadi, sebenarnya dalam rangka itu di Kejaksaan Agung sudah ada jaksa penuntut militer. Dan kita tahu di Mahkamah Agung juga ada kamar pidana militer. Dan ada Babinkum juga, dan saya kira
semua sistem auditorat militer itu juga bisa diakses publik, Bang Aiman. Cuma permasalahannya kan kadangkala media ini, mohon maaf ini ya Bang Aiman. Silakan. Kami juga perlu kritik. Ke teman-teman media, kadang-kadang persidangan militer itu, walaupun terbuka untuk umum, tidak diliput secara masif sebagaimana persidangan pidana umum. Sehingga kadang-kadang sidang-sidang di auditorat militer itu ya seolah-olah menjadi tertutup. Seolah-olah ini tidak bisa dipantau oleh publik, padahal bisa-bisa saja. Tapi bagaimana dengan kekhawatiran Bung Usman tadi dikatakan bahwa di pengadilan tingkat pertama ia berjalan salah, tapi kemudian di pengadilan selanjutnya dibebaskan dan kembali ke dinas? Ya, saya kira yang dirujuk oleh Bang Usman, mungkin juga saya salah, tapi mungkin nanti Bang Usman, mungkin ini kasus Teis ya. Kasus Teis itu kan ada 7 prajurit yang kemudian dihukum, dan memang ada beberapa di antaranya yang ternyata kemudian berdinas aktif. Tetapi kalau kemudian kita cek, mekanismenya sudah berjalan. Ternyata kan orang itu atau prajurit yang dihukum itu mengajukan banding. Mungkin nanti silakan Bang Usman cek, mengajukan banding atas putusan tingkat pertamanya pada saat persidangan tahun 2003. Ini kasus Teis di Papua itu mungkin Bang Usman ya. Bagaimana Bung Usman, bisa diceritakan salah satunya mungkin itu? Ya bisa, salah satunya bisa. Artinya ada yang lain juga yang kemudian punya fenomena yang sama? Ya, saya kira dalam kasus pembunuhan Teis Eluai bahkan salah satu yang pernah terbukti bersalah kembali ke kedinasan, mengalami kenaikan pangkat, jabatan, sampai akhirnya bisa menjadi misalnya kepala Badan Intelijen Strategis gitu ya. Tetapi faktor lain atau kasus lain yang kita bisa lihat, misalnya kasus penculikan aktivis, kasus penculikan yang dilakukan oleh anggota Kopassus di Timawat, yang juga berakhir dengan banyak sekali dari mereka justru kembali ke dinasan. Tetapi saya tidak merasa terlalu memprioritaskan pertanggungjawaban pada mereka di tingkat bawah. Peradilan militer seringkali itu dijadikan cara untuk menyalahkan anggota di tingkat bawah. Kenapa? Karena peradilan militer ini juga masih ada dalam rantai komando. Sehingga prajurit-prajurit di tingkat bawah atau berpangkat rendah itu tidak memiliki independensi di dalam melakukan pembelaan hukum di pengadilan. Ini satu dilema lain dari sistem peradilan militer gitu, yang sebenarnya hanya bisa dimaklumi di dalam kondisi kedaruratan perang misalnya. Untuk sebuah operasi militer mengadili tawanan perang dan seterusnya, pelanggaran-pelanggaran hukum perang, pelanggaran hukum-hukum di dalam operasi perang misalnya. Tapi dalam konteks kehidupan sipil, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum pidana, justru anggota TNI yang diadili di sana tidak mendapatkan pembelaan hukum yang maksimal. Berbeda kalau ia diadili di pengadilan misalnya umum, ia bisa memilih siapa yang menjadi pengacaranya. Kalau di dalam lingkungan peradilan militer, secara hukum atasan yang berhak menghukum itu lebih berwenang untuk menghukum anggotanya. Padahal yang salah belum tentu bawahan, tetapi bisa jadi atasan. Begitu pula mekanisme perwira penyerah perkara. Penentuan perkara itu diajukan ke pengadilan atau tidak itu tergantung perwira. Jadi kalau perwiranya justru yang terlibat, yang akan disalahkan selalu saja anggota-anggota TNI berpangkat rendah. Oke, jadi solusi Anda terakhir nih Bung Usman, solusi Anda sebelum saya ke Bung Effendi dan Bung Ridwan, solusi Anda ini dituangkan lewat apa? Apakah mungkin kemudian untuk diubah? Sangat mungkin. Anggota Dewan di Komisi 1 di masa yang lalu, di tahun 2004 sampai 2009, Pak Andreas Parera dan kawan-kawan, teman-temannya Pak S.B. Simbolon ini pernah mengajukan undang-undang inisiatif atau RUU inisiatif. Tetapi memang ada pembahasan yang buntu ketika menyangkut penyidikan hukum, penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Apakah memang mereka akan diperiksa oleh misalnya petugas kepolisian atau bagaimana? Nah, saya kira ketika itu tidak tuntas gitu. Seharusnya ini dilanjutkan lagi oleh Komisi 1 yang sekarang, karena itu merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengenai perintah mengenai anggota TNI wajib tunduk pada jurisdiksi peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana perbuatan biasa lainnya, dan wajib tunduk pada jurisdiksi peradilan militer ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum militer. Saya kira ini penting untuk membangun TNI yang profesional. Dan RUU ini tertunda ya? Tertunda, oke baik. Saya ke Bung Effendi terakhir, silakan Bung Effendi untuk menanggapi ini dan kemudian ada catatan yang paling akhir. Ya, saya kira saya yakin sekali 3 tahun beliau sebagai Kasat, kita lihat apa yang diharapkan oleh Bung Usman dan mungkin juga banyak pihak untuk tegaknya
disiplin militer, ada operasi militer, tetapi sebaliknya juga ada tindak pidana umum yang berlaku ya sesama warga bangsa harus sama di depan hukum. Saya kira beliau pesan pada saat fit and proper test seperti itu, disampaikan secara terbuka. Karena kita lihat pada saat dia 3 tahun menjabat Kasat ya, itu sampai urusan perceraian Tamtama Bintara pun harus persetujuan Kasat loh itu. Jadi yang sebelumnya tidak. Itu sampai ranah privasi orang bercerai aja di Tamtama Bintara di TNI Angkatan Darat itu harus persetujuan Pak Jenderal Andika itu. Sebelumnya tidak itu, Bung Effendi? Artinya yang saya lihat ada harapan, apa yang diharapkan oleh teman-teman, oleh bukan hanya Bung Usman, saya kira kami juga di 9 fraksi berharap agar siapapun, baik itu TNI, militer, polisi, siapapun, ya tidak ada yang kebal hukum, tetap harus berlaku hukum yang sama. Ya, Anda meyakini bahwa di bawah kepemimpinan nanti Jenderal TNI Andika Perkasa, kasus hukum akan dijalankan dengan proper, begitu ya, dengan seharusnya. Anda keyakinan itu? Bahkan beliau tidak segan-segan untuk mengajukan itu ke kepolisian. Jadi tidak ada tuh kemudian ada sentimen, wah ini penyidiknya polisi, kemudian kita tidak mau didisiplinkan, ditindak dan seterusnya. Baik, terakhir Bung Ridwan. Lihatlah 1 tahun ke depan ini ya. Ya, menambahi dari Pak Effendi tadi ya, kalau kita lihat Mas Aiman, beberapa waktu yang lalu, belum lama, mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, Pak Kasat, saat itu masih Kasat ya, Pak Jenderal Andika Perkasa itu memerintahkan dilakukan penyidikan menyeluruh atas laporan penarikan iuran kepada siswa yang mengikuti pendidikan di Komando Pendidikan di lingkungan Angkatan Darat, baik di Rindam maupun di tempat lain. Dan itu rigid sekali. Beliau minta semua penarikan uang makan, uang cuci baju, dan seterusnya itu dilaporkan, kemudian dikembalikan kepada siswa yang ditarik itu. Jika tidak dikembalikan, beliau akan mengambil tindakan tegas. Artinya kan ini satu konsep yang menurut saya menunjukkan bahwa komitmen Pak Andika Perkasa kepada penegakan hukum. Tidaknya saat itu penegakan hukum internal Angkatan Darat. Nah, tentu setelah menjadi Panglima semua angkatan, Panglima TNI, semoga, dan ini memang sudah disampaikan di salah satu prioritas yang pertama di RTPU di Komisi 1 bahwa akan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam konteks menaati semua peraturan perundang-undangan. Saya kira kita tunggu saja gebrakannya. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu dan kita juga akan cermati juga terkait hal ini. Apakah kekhawatiran Bung Usman ini beralasan atau ada perubahan kemudian yang akan terjadi yang kita akan lihat nanti. Terima kasih Bung Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia. Kemudian juga Bung Ridwan Habib dari pengamat militer dan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Bung Effendi Simbolon. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, selamat malam.